Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di teman berbuka. Kali ini Mas Ega mau bercerita tentang Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya, dimana Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik dan Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i. Jadi suatu hari ketika Imam Malik dan Imam Syafi'i ini, Imam Malik belajar dan Imam Syafi'i menuntut ilmu kepada Imam Malik, Imam Malik mengeluarkan statement atau ucapan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal bertakwa maka nanti rezeki itu datang sendiri, gitu ya. Sementara si Imam Syafi'i ini, ya, muridnya nggak setuju nih. Wah, ini guru aneh salah nih, gitu kan. Masa iya rezeki datang sendiri tanpa ada usaha? Kemudian Imam Syafi'i berbicara kepada Imam Malik, gitu kan, ngomong, wahai guru, bagaimana mungkin seekor burung diam di sangkarnya bisa mendapatkan makan, gitu ya kan. Terus Imam Malik hanya tersenyum aja, gitu kan. Ya, itu pendapat kamu, pendapat saya yang penting kamu bertakwa, nanti tawakal, nanti rezeki itu datang dengan sendirinya dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kemudian singkat cerita, Imam Syafi'i melihat perkebunan anggur, ya. Datanglah dia ke tukang anggur tersebut, ngobrol, bantuin metik-metik, kayak Imam Syafi'i metikin anggur, berjalannya waktu. Akhirnya Imam Syafi'i dapat upah nih, ya, dari memetik anggur tersebut, ya. Karena hasil kerja kerasnya membantu di situ, ya, sama pemilik kebun anggur itu. Dikasih nih, kata pemilik kebun anggur, nih, wahai Imam Syafi'i, nih, kamu saya kasih 1 karung anggur untuk kamu karena kamu sudah membantu memetik anggur di kebun saya, gitu. Nah, kata Imam Syafi'i, nih, ya kan, apa saya bilang, kalau tidak bekerja maka saya tidak akan bisa mendapatkan 1 karung anggur ini. Saya akan bawa ke guru saya, ya kan. Jadi singkat cerita, Imam Syafi'i merasa pendapatnya itu benar, bahwa rezeki itu memang harus dicari, gitu kan. Enggak kamu berdiam diri, enggak kamu bertawakal. Iya, tawakal dan berdoa harus, gitu, tapi ada ikhtiarnya juga, gitu kan. Kalau kamu cuma berdiam diri, berdoa dan memohon kepada Allah tanpa ada ikhtiar, ya percuma, hasilnya nggak akan ada, gitu kan. Itu menurut Imam Syafi'i. Datanglah dia ke Imam Malik. Assalamualaikum, wahai guru. Waalaikumsalam. Nih, saya membawakan 1 karung anggur, enak banget, ya kan. Wah, makanlah mereka berdua anggur. Kemudian Imam Syafi'i mengutarakan lagi pendapatnya tersebut untuk membantah pendapat gurunya. Ya kan, wahai guruku, aku bilang bahwa memang harus bekerja untuk mendapatkan anggur ini. Kalau misalkan saya tidak bekerja memetik anggur di perkebunan anggur yang saya lihat itu, kemungkinan kita tidak bisa menikmati anggur ini. Ini karena hasil kerja keras, gitu kan, hasil bekerja dan berdoa serta tawakal, dapatlah anggur, gitu kan. Kita bisa menikmati anggur bersama-sama. Kemudian Imam Malik hanya bilang begini, duhai muridku, gitu kan, dalam seharian ini saya hanya mengajar. Kemudian terbesit di dalam hati saya berucap kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, enak kali ya kalau siang-siang begini saya makan anggur yang seger, gitu kan. Tanpa saya bekerja, saya memetik, kamu datang membawakan saya anggur dan kita makan bersama anggur itu, gitu. Nah, keduanya Imam Malik tertawa dan Imam Syafi'i juga tertawa, gitu kan, bahwa pendapatnya sama-sama benar, gitu kan. Imam Syafi'i benar dengan ikhtiarnya, sementara Imam Malik juga benar karena dia tidak bekerja tapi dia bisa menikmati anggur dari Imam Syafi'i, kan, gitu, yang hasil kerja dari Imam Syafi'i. Intinya adalah bahwa semua perbedaan pendapat itu sebenarnya wajar-wajar aja. Yang jadi permasalahan adalah ketika kita tidak mau menerima pendapat orang lain dan kita merasa paling benar, itu yang salah, gitu kan. Yang benar adalah kita saling menghargai pendapat orang lain, karena belum tentu pendapat kita benar dan pendapat orang lain salah, atau begitu pun sebaliknya. Dan rezeki itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, benar, dengan kekuatan tawakal serta doa juga harus, tapi juga dibarengi dengan usaha juga, gitu. Ya, dua-duanya bisa benar. Itu saja cerita kali ini. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.